Bismillah, alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku, seseorang yang betul-betul beriman tidak pernah melihat orang lain sebagai orang lain, tetapi selalu melihat orang lain bagaikan melihat diri sendiri. Itulah sejatinya orang yang beriman. Hakikat ini yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang di antara kalian tidak akan memiliki keimanan yang sempurna sebelum mencintai dan menginginkan untuk orang lain apa yang ia cintai dan ia inginkan untuk dirinya sendiri. Inilah seorang mukmin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ahli ilmu tentang amal terbaik. Tapi kemudian beliau rahimahullah menyimpulkan bahwa amal terbaik adalah amal yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi. Amal terbaik di bulan Ramadan ini adalah amal-amal Ramadan. Puasa ataupun taraweh, begitupun dengan tadarus. Inilah amal terbaik di Ramadan karena amal-amal ini memang senyawa dengan Ramadan. Nah, jadi setiap amal yang senyawa dengan kondisi dan situasi itu adalah amal terbaik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagian lain dari Ramadan kita. Anda tahu bahwa kita, seluruh manusia yang tinggal di muka bumi ini, sedang terhimpit oleh ketakutan dan kesusahan yang luar biasa di bawah ancaman terhadap penyakit atau virus COVID-19. Dampak yang dihasilkan virus yang sangat berbahaya ini adalah kesusahan, adalah kesulitan. Sudah terdengar dan sudah banyak terdengar teriakan-teriakan yang kelaparan. Sudah sering diketahui teriakan-teriakan orang yang kesusahan. Dalam kondisi manusia sangat susah seperti ini, maka amal terbaik adalah berbagi. Maka kalau begitu di dalam Ramadan ini ada satu amal yang sangat istimewa, yaitu berbagi, karena memang senyawa dengan kondisi kita, yaitu kondisi susah. Sekiranya Anda orang yang punya ambisi, keinginan besar untuk berbagi, maka Anda berbahagia dengan beberapa jaminan-jaminan Islam. Yang pertama, bagi Anda yang terpanggil untuk berbagi dan untuk memberi, untuk bersedekah, untuk meringankan kesulitan orang lain, kebahagiaan, kegembiraan yang pertama untuk Anda, bahwa berbagi, bersedekah ternyata adalah amal terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Albani rahimahullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Hadis bersumber dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, seseorang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan dua hal. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Atau dia berkata, ayyun nasi ahabbu ilallah?
manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab melalui sabda. Kata beliau, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ucapannya sangat bermanfaat untuk orang lain. Perilakunya sangat bermanfaat untuk orang lain. Kehidupannya benar-benar manfaat bagi orang lain. Inilah manusia terbaik. Tentu kalau Anda melakukan logika terbalik, ini yang dinamakan dalam ilmu usul fikih dengan mafhum mukhalafah, maka di antara manusia yang paling buruk adalah seseorang yang selalu menjadi bahaya dan merugikan orang lain. Baik, yang kedua, ahabbul a'mal ilallah. Adapun amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau berikan kepada muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Ataupun kesulitan yang kau lepaskan dari seorang muslim. Au taqdi anhu dainan. Atau hutang yang engkau lepaskan dari seorang muslim. Au tatrudu anhu ju'an. Ataupun kelaparan yang engkau jauhkan dari seorang muslim. Sahabatku sekalian, manusia terbaik, manusia yang paling bermanfaat, lalu Nabi kita menjelaskan beberapa bentuk-bentuk manfaat yang bisa menjadi pilihan, bisa menjadi perjuangan kita semua. Yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Jadilah bahagia bagi orang lain. Mereka yang bersedih karena uang, bahagiakan mereka dengan uang. Mereka yang bersedih dengan kesusahan, bahagiakan mereka dengan kemudahan. Amal terbaik adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Yang kedua, au takshifu anhu kurbah. Atau kesulitan yang engkau lepaskan dari seorang muslim. Jangan sampai seorang muslim merendah kesulitan, terperangkap dari kesulitan. Anda memiliki tangan yang kokoh untuk menggapai dan membantu dan Anda enggak melakukan hal itu. Tidak boleh terjadi. Lepaskanlah setiap muslim dari kesulitan sepanjang Anda mampu melakukan hal itu. Dan kalau Anda tidak mampu melakukannya secara langsung, berbicaralah kepada seseorang yang bisa memberikan bantuan. Dalam agama kita, tepatnya dalam surat Al-Ma'un, Allah akan menganggap seseorang pendusta dalam agama ini ketika ia membiarkan keadaan orang lain atau ketika dia tidak mau berbicara kepada orang yang mampu memberi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau memerintahkan orang lain memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ada dua pilihan. Anda sendiri yang memberi. Pilihan yang kedua, jika Anda tidak mampu, maka bicaralah walau sepatah kata untuk menggerakkan jiwa seorang dermawan, melepaskan seorang muslim dari kesulitan. Bentuk manfaat ketiga, kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan. Atau lepaskanlah seorang muslim dari hutang. Anda bisa bayangkan betapa beratnya seorang yang amanah ketika terbebani dengan hutang. Tentu dalam hal ini ada dua kriteria manusia. Pertama, seorang pengkhianat, mereka tidak akan terbebani dengan hutang piutang. Tidur mereka akan tetap nyenyak. Senyum dan canda mereka tidak akan terkurangi dengan hutang tersebut. Tapi seorang yang amanah, hutang piutang ini benar-benar gunung Uhud yang sangat berat. Maka apabila Anda mengetahui seorang yang amanah sedang terhimpit hutang piutang,
amal terbaik kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, engkau melepaskannya dari hutang piutang tersebut. Jika tidak mampu melepaskan hutang piutang itu secara utuh, lepaskan hutang piutang itu sedikit. Lalu kemudian kata Nabi SAW, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau jauhkan ia dari kelaparan. Saudaraku, tidak boleh Anda kenyang sementara tetangga kanan kiri Anda ada yang lapar. Nabi kita SAW mengatakan, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidur di dalam kenyang, sementara seseorang tidur di dalam kelaparan dan ia mengetahui hal itu. Jemaah sekalian, agama ini mempersaudarakan kita lebih dari persaudaraan karena nasab dan darah. Jangan sampai seorang muslim menjalani kesulitan sementara Anda tahu dan Anda mampu untuk melakukan sesuatu. Sekiranya Anda tidak mampu melakukan sesuatu, bicara dan ucapkanlah walau sepatah kata untuk meringankan mereka. Ramadan berbagi adalah nilai plus dari Ramadan yang sekarang. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.